Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu dan Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Walaupun kita hanya beribadah di rumah, mari kita tetap bersuka cita, tetap bersemangat, dan terus bersyukur bersama keluarga kita di rumah. Tapi jangan lupa untuk menjaga jarak, menggunakan masker, dan menjaga kebersihan diri agar kita tetap sehat. Sekarang, sebelum mulai ibadah, mari kita siapkan hati. Selamat beribadah bersama keluarga terkasih. Puji Allahku, Tuhanlah yang berkuasa, dimuliakan nama-Mu oleh sekalian bangsa. Tak terbatas kuasa-Mu, kerajaanmu kekal. Di hadapan tahta-Mu ku sujud dan ku bertelut. Engkau suci dan kudus, kami datang dan berseru, Kau pemandu hidupku, jalanku terang terus. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, marilah kita beribadah di atas pengakuan. Adapun pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Amin.
Marilah kita dengarkan nats pembimbing di dalam ibadah kita yang tertulis dalam Efesus 2 ayat 17 sampai 19 yang berkata demikian. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Karena oleh Dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Pembacaan Mazmur hari ini dari Mazmur 107 ayat 1 sampai 9. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan, yang ditebusnya dari kuasa yang menyesakkan, yang dikumpulkannya dari negeri-negeri, dari timur dan dari barat, dari utara dan dari selatan. Ada orang-orang yang mengembara di padang belantara, jalan ke kota tempat kediaman orang tidak mereka temukan. Mereka lapar dan haus, jiwa mereka lemah lesu di dalam diri mereka. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan dilepaskannya mereka dari kecemasan mereka. Di bawahnya mereka menempuh jalan yang lurus, sehingga sampai ke kota tempat kediaman orang. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia, sebab dipuaskannya jiwa yang dahaga dan jiwa yang lapar dikenyangkannya dengan kebaikan.
Allah Bapa kami di dalam surga, yang kami kenal hanya di dalam nama Yesus Kristus. Allah yang telah menebus, Allah yang telah datang ke dalam dunia, membuat kami yang hina menjadi mulia, dan menyapa Tuhan sebagai Bapa, suatu hubungan yang dekat. Padahal kekudusan Tuhan, keagungan Tuhan, kedahsyatan, kuasa, dan kedaulatan Tuhan adalah begitu sempurna, adalah begitu agung. Tidak mungkin dengan cara apapun kami bisa berhubungan dengan Tuhan sedekat kami berdoa ini. Sering hubungan kami dengan Tuhan hanya sebatas apa yang kami butuhkan. Kami ingat Tuhan saat terjadi masalah, saat segala sesuatunya buntu, dan kami tidak rutin untuk menentukan waktu bersekutu dengan Tuhan, membaca firman Tuhan, berdoa, dan juga bersekutu dengan anak-anak Tuhan yang lain. Ampuni kami Tuhan, kalau kami juga sering menganggap Tuhan begitu jauh saat masalah menghampiri kami di sekeliling kami, saat masalah menghimpit kami sering mempertanyakan Tuhan, sering mempertanyakan kasih Tuhan, bahkan mempertanyakan keberadaan Tuhan. Ampuni kami untuk itu Tuhan, karena hubungan kami yang tidak dekat dengan Tuhan, sehingga kami merasa seolah-olah Tuhan jauh. Padahal Tuhan selalu bersama dengan kami, berada dekat kami, siap mendengarkan doa kami. Ya Tuhan, ampuni kami Tuhan. Kami percaya akan kasih dan keadilan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Seperti dosa
Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Marilah kita berdoa untuk menyambut pemberitaan firman Tuhan. Ya Allah, di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur Engkau masih memberi kami kesempatan hidup, bahkan menikmati berkat ibadah di hari Minggu ini. Kami akan membaca, mendengar, dan merenungkan firman-Mu. Ya Roh Kudus, kami manusia serba terbatas, baik yang menyampaikan maupun yang mendengarkan renungan firman-Mu ini. Untuk itu, rapilah kami semua, dan kuasailah hati, pikiran, jiwa, dan roh kami, ya Roh Kudus, agar kami mampu mengerti dan menikmati kebenaran firman-Mu. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang Allah kasihi, renungan firman Tuhan di dalam ibadah kita pada kesempatan ini, Sinode Gereja Kristus memberi tema mendekatkan yang jauh. Sekali lagi, mendekatkan yang jauh, yang berdasarkan firman Tuhan dari Efesus 2 ayat 11 sampai 22 yang berkata demikian. Shalom, mari kita membaca Alkitab dari surat Efesus 2 ayat 11 sampai 22. Begini bunyinya. Dipersatukan di dalam Kristus. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging, yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus tidak termasuk keluargaan Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Karena oleh Dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Amin. Berbahagialah orang-orang yang sudah membaca, mendengar, merenungkan, dan menyimpan di dalam hati, dan melakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang sudah kita baca
dan yang akan kita renungkan bersama melalui Rasul Paulus mengingatkan jemaat Efesus, juga mengingatkan kita bahwa di dalam Tuhan Yesus yang dahulu jauh, sekarang menjadi dekat. Yang dahulu berseteru dengan Allah, sekarang telah diperdamaikan dengan Allah. Artinya Bapak Ibu Saudara, di dalam Tuhan Yesus, jemaat yang terdiri dari berbagai etnis, berbagai suku, budaya, bahasa yang berbeda-beda itu bisa menjadi keluarga Allah yang harus dibangun dan bertumbuh bersama di dalam Tuhan Yesus. Oleh karena itu, mari sebagai orang percaya terus-menerus menghayati dan mewujudkan bahwa di dalam Tuhan Yesus kita memiliki persekutuan dengan Allah. Kita memiliki persekutuan antar sesama, antar orang percaya. Kita berkarya bersama. Kita bertumbuh bersama. Dan kita mesti menjaga kesatuan sebagai tubuh Kristus untuk kemuliaan Allah. Jemaat yang Allah kasihi, di negara kita Indonesia ini memiliki lambang kesatuan, yaitu burung Garuda. Di bagian kakinya tertulis semboyan yang sangat kita kenal adalah Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi satu. Benar Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, bahwa Indonesia terdiri dari pulau-pulau. Ada begitu banyak suku, etnis, budaya, bahkan agama. Pendiri negara Indonesia ini punya keyakinan bahwa Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi satu, ini bisa terwujud. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, di Gereja Kristus Kebayoran Lama ada sekitar 12 etnis, 12 suku, yaitu Jawa, Batak, Cina, Toraja, Nias, Bali, Timor, Alor, Rote, Sabu, Sunda, Ambon. Bagaimana bisa sekitar 12 suku atau etnis yang berbeda-beda itu berada di satu wadah namanya Gereja Kristus Kebayoran Lama? Siapa yang mendekatkan? Siapa yang merekatkan? Sehingga yang berbeda-beda ini sampai berada di wadah ini, di Gereja Kristus Kebayoran Lama. Mungkin kita akan membuat perhitungan, mengapa kita sampai ada di Gereja Kristus Kebayoran Lama. Oh, karena kami tinggal dekat dengan gereja ini. Demi mengirit ongkos atau biaya untuk pergi ke gereja, lebih baik kami bergereja di Gereja Kristus Kebayoran Lama. Karena ada saudaraku di sini, lebih baik aku ada di Gereja Kristus Kebayoran Lama. Karena aku sesuku dengan si A, si B, dan seterusnya. Maka kami memilih bergereja di Gereja Kristus Kebayoran Lama. Akhirnya kita berada
di gereja Kristus Kebayoran Lama. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ada alasan yang jauh lebih penting dari itu, lebih mendasar dari itu, yaitu perhitungan mengapa kita sampai bisa berada dan beribadah di gereja Kristus Kebayoran Lama ini. Apa sih alasan yang hakiki dan yang mendasar itu? Mari kita renungkan bersama. Jemaat yang Allah kasihi, di dalam Allah ada keajaiban yang luar biasa. Ternyata keajaiban yang ada di dalam Allah tidak hanya berlaku untuk golongan tertentu, untuk etnis atau suku tertentu, untuk bangsa tertentu, tetapi bersatu secara universal. Itulah hal yang sangat istimewa di dalam Allah, bahwa di dalam Dia bisa terjadi persekutuan orang percaya yang secara universal. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, semua orang, semua manusia bisa dipersatukan di dalam Allah. Apa keajaiban Allah itu? Di dalam Allah ada keajaiban yang sangat luar biasa. Ternyata keajaiban yang ada pada diri Allah itu tidak hanya berlaku untuk golongan tertentu, untuk etnis atau suku tertentu, untuk bangsa tertentu, tetapi berlaku secara universal. Berlaku untuk semua orang, semua manusia. Apa keajaiban Allah itu? Mari saya ajak untuk mencermati beberapa kata dalam perikop firman Tuhan yang sudah kita baca tadi. Yang pertama, Dia adalah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak. Ayat 14 berkata, karena Dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, dosa menyebabkan manusia jauh dari Allah, terpisah dari Allah, bahkan sering melupakan Allah. Akibatnya manusia bisa egois, manusia bisa mencurigai, manusia bisa sombong, manusia bahkan bisa berseteru, bertengkar antar etnis, antar suku, antar bangsa, bahkan antar anggota keluarga. Dalam kondisi seperti itu, bagaimana mungkin manusia dengan kelakuannya seperti itu dapat bersekutu dengan Allah dan sesamanya? Dapat menikmati yang namanya damai sejahtera Allah? Paulus menjelaskan hal ini karena kebanyakan petobat baru, kebanyakan orang yang percaya di jemaat Efesus pada waktu itu berasal dari etnis non-Yahudi, dan mereka sungguh bersukacita dapat duduk bersama dengan saudaranya yang Yahudi, menyembah Allah yang satu di dalam Yesus Kristus Tuhan.
Mereka boleh menikmati air hidup di dalam Tuhan Yesus bersama-sama. Seperti yang dinikmati oleh seorang Samaria, seorang non-Yahudi. Kata perempuan itu kepadanya, kepada Tuhan Yesus, "Tuhan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang ke sini untuk menimba air." Kata Yesus kepadanya, "Akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau." Yohanes 4 ayat 15 dan ayat 26. Ini berarti permusuhan, perpecahan, perseteruan antara etnis Yahudi dan etnis non-Yahudi di dalam Yesus Kristus telah ditiadakan. Mereka dipanggil untuk menikmati hidup yang harmoni, sama-sama berada di satu tempat yang baru, yaitu di dalam tubuh Kristus. Mereka menjadi kumpulan, mereka menjadi komunitas Allah yang baru untuk menikmati damai sejahtera Allah bersama-sama. Bapak, Ibu, Saudara, dan saya yang bineka, yang berbeda-beda dari berbagai tempat, dari berbagai etnis, budaya. Tetapi sejak masing-masing kita menyambut Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita ada di satu tempat yang baru, yaitu di dalam tubuh Kristus Yesus yang oleh dan melalui pengorbanannya di atas kayu salib, kita diperdamaikan dengan Allah. Dalam damai sejahtera Allah, kita boleh berjumpa, kita boleh bersekutu di gereja Kristus Kebayoran Lama. Mari kita pelihara, mari kita tumbuhkan, kita nikmati anugerah Allah yang sangat bernilai ini. Jemaat yang Allah kasihi. Yang kedua, dahulu jauh, sudah menjadi dekat. Dalam ayat 13 sampai 18, khususnya ayat 13 berkata demikian. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus kamu yang dahulu jauh, sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Kepada orang-orang percaya di Efesus, Paulus memberi ketegasan kepada masyarakat bukan non-Yahudi tentang keberadaan mereka sebelum dan sesudah percaya kepada Tuhan Yesus. Orang-orang Yahudi salah besar, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika mereka menganggap Allah dan karyanya adalah mutlak hak mereka, hak bagi orang-orang Yahudi. Sementara itu mereka juga menganggap orang-orang non-Yahudi tidak punya harapan mesianis, tidak punya harapan keselamatan. Mereka adalah orang-orang yang jauh dari hak-hak istimewa yang ada di dalam Allah. Sayang, mereka tidak menyimak dan memahami dengan baik dan benar kata-kata penghiburan yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya yang berkata demikian. Aku akan menciptakan puji-pujian, damai sejahtera bagi mereka yang jauh dan bagi mereka yang dekat. Firman Tuhan, aku akan menyembuhkan dia. Yesaya 57 ayat 19.
Allah berjanji menciptakan damai sejahtera bagi mereka yang jauh dan bagi mereka yang dekat. Dan janji itu dipenuhi di dalam Yesus Kristus. Melalui peristiwa salib, Yesus Kristus tidak hanya memperdamaikan perseteruan etnis Yahudi dengan etnis non-Yahudi, tetapi memperdamaikan keduanya dengan dirinya dalam satu tubuh, yaitu bersekutu sebagai umat Allah, sebagai jemaatnya yang hadir di dunia ini. Bapak Ibu yang Allah kasihi, etnis Yahudi merasa diri mereka begitu dekat dengan Allah. Di pihak lain mereka meyakini etnis non-Yahudi begitu jauh dari Allah. Sehingga Paulus begitu getolnya, begitu terpanggilnya untuk menjangkau orang-orang yang jauh dari Allah dan sesama, yaitu mereka yang digolongkan sebagai orang-orang non-Yahudi, melalui pemberitaan Injil keselamatan di dalam Yesus Kristus. Betapa rindunya Paulus pemberitaan Injil itu kepada orang-orang non-Yahudi menjadi bagian dari bangunan di mana Tuhan Yesus menjadi batu penjurunya. Kerinduan Paulus ini sejalan dengan kerinduan yang dinyatakan di dalam janji Allah kepada Abraham, di mana Allah berjanji, "Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan oleh semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat." Abraham diberkati oleh Allah, supaya Abraham juga memberkati bangsa-bangsa, memberitahukan kepada muka bumi ini, khususnya tentang keselamatan yang sampai kepada mereka. Bapak Ibu yang Allah kasihi, Paulus sudah mendapat berkat yang sangat dan paling berharga dari Allah, yaitu keselamatan di dalam Yesus Kristus. Sejak itu ia rindu, ia terpanggil untuk menyampaikan keselamatan itu kepada orang-orang Yahudi dan non-Yahudi, kepada semua etnis, kepada semua orang. Paulus ungkapkan keduanya dan kerinduannya itu, keyakinannya itu, dengan jelas dan tegas kepada orang-orang percaya di Efesus. Karena oleh Dia, oleh Tuhan Yesus, kita kedua pihak, orang Yahudi dan non-Yahudi atau semua orang, dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa, masuk ke surga alias selamat. Ayat 18. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, dalam ayat 13 ada kata "tetapi sekarang". Itu menunjuk kepada adanya waktu Allah di mana terjadi perubahan. Sejak Tuhan Yesus hadir di dunia ini, sejak Tuhan Yesus hadir dalam hidup orang Yahudi dan non-Yahudi, mereka menjadi satu sebagai manusia baru, kainos, di hadapan Allah. Mereka menjadi manusia yang bermutu, berkualitas, yang berkenan kepada Allah. Mereka menjadi orang yang bersekutu di hadapan Allah, penuh damai sejahtera, umat yang diperdamaikan oleh Allah,
dari permusuhan menjadi persahabatan. Itulah karya Allah yang mereka nikmati dalam pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib. Firman Tuhan di dalam Roma 5 ayat 10 menyatakan, sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Paulus menggambarkan bahwa gereja, kumpulan orang-orang percaya, orang-orang yang sudah diperdamaikan dengan Allah di dalam Yesus Kristus, adalah bagian dari sebuah gedung yang besar, dan setiap orang percaya adalah batu yang merupakan bagian dari gedung, dari bangunan gereja itu, di mana Yesus yang hidup, Yesus yang menjadi batu penjurunya. Gereja tumbuh sebagai organisme yang hidup, terwujud sebagai bait Allah yang kudus, yaitu persekutuan rohani yang di dalamnya Roh Kudus berdiam. Itulah firman-Nya menyatakan, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu. 1 Korintus 3 ayat 16. Bapak, Ibu, Saudara, jemaat yang Allah kasihi. Betapa indahnya hidup ini. Dahulu kita hidup jauh dari Allah. Kita hidup jauh dari keselamatan. Tetapi ketika kita mengambil keputusan percaya kepada Tuhan Yesus menjadi juru selamat pribadi kita, sejak saat itu kita hidup dekat dengan Allah, bahkan dengan sesama, dan oleh Roh Kudus mengingatkan kita bahwa diri kita adalah bait Allah. Artinya, Allah berkenan hadir dalam hidup kita untuk menikmati damai sejahtera Allah. Bapak, Ibu, Saudara, jemaat yang Allah kasihi, marilah sekarang kita renungkan hal-hal penting dari percakapan kita, dari renungan firman Tuhan yang baru saya kita dengarkan bersama. Ada beberapa hal yang perlu kita renungkan bersama. Benar bahwa kita adalah berbeda-beda adanya. Namun di dalam Tuhan Yesus kita dipersatukan untuk menikmati damai sejahtera Allah. Menikmati hidup yang tenang, hidup yang harmoni, hidup yang saling memberkati, tumbuh bersama untuk memuliakan Allah. Yang kedua, Bapak Ibu, hanya oleh kemurahan Allah saja kita hidup dekat dengan Allah dan sesama. Mari kita syukuri dan rayakan kasih karunia Allah ini dengan menjalani hidup seturut dengan kehendak Allah. Dengar-dengaran kepada suara Roh Kudus agar kita menjalani hidup, yaitu hidup yang kudus. Yang ketiga, Bapak Ibu, mari senantiasa bersiap diri di hadapan Allah untuk membawa setiap orang dekat kepada Allah. Karena damai sejahtera Allah, keselamatan dari Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan adalah hak mereka juga. Tuhan memberkati kita. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah, kami bersyukur atas berkat firman-Mu dalam ibadah ini. Beri kami kekuatan untuk terus menjalani hidup dalam damai sejahtera Allah dan membagikan damai sejahtera-Mu itu kepada dunia ini di dalam Yesus Kristus Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.
Jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus, mari kita berdiri. Bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman percaya kita sesuai dengan pengakuan iman rasuli dengan berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak dan Ibu jemaat yang Allah kasihi, marilah kita menaikkan doa syafaat kita. Kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus, tak henti-hentinya kami menaikkan segala puji dan syukur kami bahwa oleh anugerah-Mu saja kami masih boleh hidup sampai dengan saat ini. Bahkan kami boleh melaksanakan ibadah kami boleh menikmati berkat ibadah dan juga berkat persekutuan keluarga di dalam ibadah kami ini. Terpujilah Engkau ya Bapa. Kami juga mengucap syukur bahwa oleh kemurahan-Mu saja kami boleh menerima kecukupan untuk kehidupan kami sehari-hari. Terpujilah Engkau ya Bapa, Bapa di dalam surga. Kami memohon di hadapan-Mu untuk umat-Mu, khususnya jemaat Gereja Kristus Kebayoran Lama. Kiranya Engkau menyertai, Engkau memberkati, baik anak-anak sekolah minggu, remaja, pemuda, jemaat lansia, di dalam hidup keseharian mereka masing-masing. Kiranya mereka tetap dekat hidup kepadamu untuk senantiasa menyerahkan diri kepadamu, bersandar kepadamu. Bapa di dalam surga, kami menyerahkan bagi saudara kami yang sakit, secara khusus yang terpapar COVID-19. Kiranya Engkau menolong mereka masing-masing, Engkau memulihkan mereka masing-masing, Engkau menjamah mereka masing-masing, baik yang ada di rumah sakit maupun yang ada isolasi mandiri di rumah masing-masing. Tuhan, kami mengucap syukur kalau ada saudara kami yang sudah sembuh. Terpujilah Engkau ya Bapa. Demikian juga saudara kami yang sakit lainnya. Kiranya Engkau memberkati mereka, bahkan Tuhan memberi kekuatan untuk mereka terus berharap kepadamu. Terpujilah Engkau ya Bapa. Bapa dalam surga, kami berdoa untuk usaha daripada umat-Mu, khususnya Gereja Kristus Kebayoran Lama, di dalam berusaha untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Apapun yang mereka lakukan yang berkenan di hadapan-Mu, kiranya Engkau memberkatinya, khususnya usaha-usaha produktif yang mereka laksanakan. Terpujilah Engkau ya Bapa. Tak henti-hentinya kami persembahkan negara kami Indonesia yang saat ini sedang menghadapi penularan COVID dengan varian-variannya yang baru yang terus bertambah penularannya. Tuhan, kiranya Engkau menolong, memberikan hikmat akal budi kepada pemerintah kami untuk dapat mencegah, memutus rantai penularan COVID-19 ini, supaya negara kami boleh bebas, normal kembali, sehingga negara kami dapat melaksanakan tugas dan kewajiban dengan baik, khususnya para pemerintah kami dengan semua pihak-pihak terkait. Bapa, masih banyak masalah-masalah lain yang dihadapi oleh negara kami. Kami percaya Engkau menolong dan memberkati negara kami, khususnya pemerintah di dalam menangani permasalahan yang ada. Terpujilah Engkau ya Bapa. Kami menyerahkan kiranya Engkau memberkati setiap pemberitaan sabda-Mu secara khusus di dalam masa pandemi COVID-19 ini. Dimanapun Tuhan, di hari Minggu ini khususnya,
Tuhan memberkati, Roh Kudus memberkati setiap benih firman Tuhan yang ditaburkan, baik di Indonesia sendiri, bahkan sampai di luar Indonesia, oleh para hamba-hambamu. Terpujilah Engkau ya Bapa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur kalau tim ibadah bersama dengan hamba-hamba Tuhan menyiapkan rancangan ibadah yang masih kami laksanakan secara online ini. Kiranya Engkau memelihara, menguatkan dan meneguhkan mereka masing-masing. Terpujilah Engkau ya Bapa. Inilah Bapa doa kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya Engkau mendengar dan mengabulkan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Kristus, dengarkanlah firman Tuhan yang diambil dari 1 Tawarik 16 ayat 29. Yang berbunyi demikian. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah dan menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Persembahan, perpuluhan atau PSB, dan persembahan syukur dapat ditransfer ke BCA nomor 526084484 atas nama Gereja Kristus atau BNI nomor 2805052881 atas nama Gereja Kristus. Bagi Yesus ku serahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku, waktuku pun miliknya. Bagi Yesus semuanya, waktuku pun miliknya. Bagi Yesus semuanya, waktuku pun miliknya. Ya, sejak ku pandang Yesus, ku tinggalkan dosaku. Sungguh jiwaku terpaut, Dia juru selamatku. Bagi Yesus semuanya, waktuku pun miliknya. Bagi Yesus semuanya, waktuku pun miliknya. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus. Majelis Jemaat Gereja Kristus Kebayoran Lama menyampaikan rasa syukur kepada Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gereja, atas anugerahnya sehingga kita semua dapat beribadah hari ini. Majelis dan jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayan firman yang dibawakan oleh Penatua Iwayan Polos Yonatan,
Penatua yang ambil bagian, pemusik Bapak Iwan Budiman, PPJ Saudara Lalendra dan Saudari Priska, pembacaan Alkitab oleh Saudari Risa dan keluarga Ibu Rosma Warnindraha, multimedia, tim ibadah online. Kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian. Majelis dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun minggu ini, tanggal 28 Juni sampai dengan 4 Juli 2021. Tanggal 28 Juni Ibu Tan Syukeng, 29 Juni Ibu M.E. Sitorus, 30 Juni Bapak Romi Saud P. Siburian, 4 Juli Bapak Heru Subagio, 4 Juli Saudari Karenina Tiffany. Pesan ulang tahun. Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai. Kasih dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Diambil dari Mazmur 84 ayat 12. Mohon perhatian kepada semua jemaat mengenai sakramen perjamuan kudus. Sakramen perjamuan kudus akan dilaksanakan pada hari Minggu 11 Juli 2021 secara online melalui YouTube channel Tim Ibadah GKKL. Sehubungan dengan meningkatnya kembali penyebaran COVID-19 dan peraturan pemerintah tentang PPKM darurat, maka roti dan anggur disediakan oleh masing-masing keluarga. Anggur dapat diganti dengan air putih atau teh, roti dapat menggunakan roti tawar sesuai dengan keadaan di rumah. Dan ibadah tidak dilaksanakan secara live streaming, tetapi rekaman seperti minggu biasanya. Mohon setiap jemaat dapat mempersiapkan diri untuk sakramen perjamuan kudus ini. Shalom Bapak Ibu sekalian, jemaat kekasih Kristus. Pada pagi hari ini saya ingin menjelaskan berkaitan dengan perjamuan kudus. Kita ketahui bahwa setiap bulan Juli bersama gereja-gereja, khususnya anggota PGI, kita diajak untuk merayakan hari doa sedunia. Dan kita akan mengadakan perjamuan kudus sebagai wujud kebersamaan kita sebagai tubuh Kristus. Majelis Jemaat Gereja Kristus Kebayoran Lama akan mengambil momen ini pada minggu depan, tanggal 11 Juli 2021, dalam ibadah umum untuk melakukan perjamuan kudus. Kali ini perjamuan kudus memang belum bisa kita laksanakan secara tatap muka atau pertemuan fisik, mengingat masih dalam masa pandemi COVID-19. Kita akan mengadakan secara online, dalam hal ini kita akan memilih media YouTube. Nanti anggota jemaat bisa mengikuti ibadah melalui YouTube tersebut. Tentu hal ini tidak mengurangi makna rohani di mana roti dan anggur yang kita makan sebagai tanda dan metre akan kasih setia Tuhan Yesus Kristus kepada kita. Dengan iman kita akan memandang perjamuan kudus sebagai ketetapan janji Tuhan Yesus Kristus kepada kita. Dan kita tetap bersekutu dengan Tuhan dan sesama tubuh Kristus, yaitu anggota jemaatnya. Tuhanlah yang telah mempersekutukan kita dalam iman dan percaya kita, walaupun kita terpisah secara fisik, tetapi dalam satu ikatan Roh Kudus, kita tetap satu tubuh Kristus. Dalam perjamuan kudus kali ini, majelis jemaat tidak bisa mengantar roti dan anggur ke tempat saudara masing-masing, ke rumah keluarga jemaat. Nah, kami mohon anggota jemaat dapat mempersiapkan diri masing-masing dengan roti atau roti tawar yang dipotong kecil-kecil, atau dengan anggur atau buah anggur yang diperas, diteteskan dengan gelas yang terkecil. Di situ kita dapat melakukan perjamuan kudus. Ini dapat kita peroleh melalui minimarket atau juga bisa melalui juga online, kalau Bapak Ibu sekalian.
Nah, andai kata Bapak Ibu sekalian mengalami satu kesulitan dan sungguh-sungguh tidak bisa mengikuti atau mendapatkan air anggur yang kesulitan, dapat juga dengan air putih mungkin di situ ya, air putih tekan, jangan sampai ini menjadi penghalang dalam ikatan kita persekutuan kita dalam mengambil perjamuan kudus. Nah, Bapak Ibu sekalian, kiranya itu juga menjadi satu bagian kita. Mari kita melaksanakan perjamuan kudus minggu depan dengan satu keyakinan Tuhan menyertai kita. Tuhan rindu bersekutu dengan kita, dan kita juga rindu terus sama persekutuan sambil kita berdoa mungkin supaya lepas dari masa pandemi ini dan kita tetap sehat dan tetap memuliakan Tuhan. Salam, Tuhan memberkati. Amin. Demikian penegasan warta hari ini. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Jemaat sekalian, pulanglah dengan sukacita dan damai sejahtera. Kami pulang dengan penuh sukacita dan damai sejahtera Tuhan. Arahkanlah hatimu senantiasa kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami senantiasa kepada Tuhan, Gembala kami yang baik. Jadilah saksi Tuhan yang setia. Kami siap menjadi saksi-saksinya yang setia. Jemaat sekalian, marilah kita menyanyikan pujian dari NKB 191, bait 1 dan bait 3, dalam roh Yesus Kristus. Dalam roh Yesus Kristus kita satu tetap. Dalam roh Yesus Kristus kita satu tetap. Mendoakan semua jadi satu kelak. Biar dunia tahu bahwa kita muridnya dalam kasih tubuh Kristus yang esa. Kita jalan bersama bergandengan erat. Kita jalan bersama bergandengan erat, menyiarkan berita bahwa Tuhan dekat. Biar dunia tahu bahwa kita muridnya dalam kasih tubuh Kristus yang esa. Kita bahu-membahu melayani terus. Kita bahu-membahu melayani terus. Kita saling membela dalam kasih kudus. Biar dunia tahu bahwa kita muridnya dalam kasih tubuh Kristus yang esa. Dalam kasih tubuh Kristus yang esa.
Jemaat sekalian yang dikasihi oleh Allah, pulanglah dengan sukacita dan damai sejahtera, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.